Di China, para peternak beternak ayam dengan sistem free range di lereng bukit dengan ketinggian 800 hingga 15.000 meter di atas permukaan laut. Dengan metode ini, ayam dibiarkan bebas berkeliaran mencari makan di perbukitan dan lahan terbuka, serta diberi tambahan sekitar 20% makanannya dari sayur-sayuran dan pakan lain. Alhasil ayam-ayam ini mempunyai daya tahan tubuh yang kuat dan angka kematian berkurang dibandingkan dengan cara beternak lainnya. Walaupun produksi telurnya hanya berkisar 80 hingga 120 butir per tahun untuk per ekornya, telur ini banyak dicari karena rasanya yang unggul dan kadar asam lemak omega 3 dan vitamin yang lebih tinggi dibandingkan dengan telur ayam yang dikurung. Beternak ayam di alam terbuka memberikan manfaat ganda. Peternak tidak hanya akan memanen telur berkualitas tinggi tetapi juga kotoran ayam memberikan nutrisi pada tanaman di sekitarnya. Mereka tumbuh 2 kali lebih cepat dari biasanya. Selain itu, orang China juga telah menemukan cara kreatif beternak ayam di gua-gua gunung, daripada membangun tempat berlindung bagi ayam-ayam tersebut. Mereka menggali lubang-lubang dengan ukuran yang sesuai di sisi gunung, untuk digunakan sebagai tempat bersarang dan lahan utama. Model ini memungkinkan petani untuk memanen telur dengan lebih mudah, karena ayam akan bertelur langsung di dalam lubang, menghemat waktu peternakan untuk mengumpulkan telur di seluruh perbukitan seperti pada model ayam kampung yang telah saya sebutkan sebelumnya. Namun karena terbatasnya area yang tersedia untuk menggali lubang, peternak biasanya hanya ras dalam kelompok kecil yang terdiri dari kurang dari 200 ekor ayam. Peternakan ayam tanpa kandang di padang rumput menjadi sangat populer di seluruh dunia. Ini adalah model peternakan lain di Australia, di mana para peternak berusaha untuk menciptakan kondisi kehidupan yang paling alami bagi ayam. Ayam bertelur di dalam kontainer yang sudah dimodifikasi dan kemudian dikumpulkan. Secara manual seperti ini, skala peternakan ayam ini bisa mencapai hingga 300 hektar sehingga diperlukan sistem kamera langsung. Di siang hari ayam diperbolehkan berkeliaran dengan bebas. Para peternak telah membangun sistem otomatis untuk menyediakan makanan dan air bagi ayam, namun mereka juga dapat dengan bebas mencari makan di dalam kandang. Padang rumput yang luas ayam metode kontainer ini dirancang untuk dipindahkan kemanapun di padang rumput, memastikan ayam selalu berada di rumput segar dan tidak berpengaruh oleh bakteri dari kotorannya. Selain itu, hal ini memungkinkan rumput beregenerasi, mencegah makan berlebihan atau kerusakan dari ayam yang diletakkan. Ayam rata-rata menghasilkan 180 hingga 220 butir telur setiap tahunnya. Kualitas telur dari ayam kampung lebih tinggi. Ini adalah metode peternakan ayam lebih manusiawi yang disukai lebih dari 70% orang di Australia karena telurnya di Eropa. Selama beberapa tahun terakhir, produksi telur dari model ini telah meningkat dari 10% menjadi lebih dari 50%. Di Amerika Serikat dalam 5 tahun terakhir konsumsi telur ayam kampung telah meningkat dari 4 menjadi sekitar 30% dan diperkirakan akan melampaui 50% pada tahun 2025. Telur segar setelah dikumpulkan diangkut ke pabrik untuk diolah, dicuci terlebih dahulu dan dibersihkan dengan air jet sebelum dikeringkan. Selanjutnya pekerja menyortir berdasarkan ukuran dan membuang telur yang rusak, terus didesinfeksi dengan sinar ultraviolet, kemudian mesin akan menyortir telur dan dimasukkan ke dalam kotak yang sudah disiapkan. Telur tersebut kemudian dikemas dan didistribusikan untuk dikonsumsi. Peternak dengan cermat memilih bibit ulat terbaik dengan memastikan kesehatan ulat, sangat penting untuk menghasilkan telur cacing sutra yang berkualitas. Telur ulat sutra sekecil butiran pasir akan menetas menjadi larva setelah berumur 10 hari, menjalani 5 minggu pemeliharaan pertumbuhan sebelum memasuki masa hibernasi menjadi kepompong. Akhirnya dari kepompong tersebut menetas menjadi kupu-kupu dewasa.
Pemilihan jenis ulat sutra yang baik tidak hanya mempengaruhi kualitas sutra tetapi juga mempengaruhi kemampuannya untuk bertahan hidup di lingkungan budidaya ulat sutra. Kondisi ideal untuk pertumbuhan ulat sutra antara lain suhu sekitar 77 dan 82 derajat dan kelembapan antara 85 dan 90%. Peternakan ulat sutra selalu memastikan bahwa kondisi ini terpenuhi, untuk mendorong pembangunan dan produksi sutra yang optimal. Itulah sebabnya dunia selalu terkesan dengan sutra dan metode budidaya ulat sutra yang digunakan oleh orang China dalam memberikan pakan ini sangat teliti. Daun dipotong kecil-kecil dan diberi makan terus-menerus untuk menjamin kecukupan nutrisi pada semua ulat. Setiap ulat sutra dapat mengkonsumsi 50 hingga 100 gram daun per hari. Ulat sutra muda tidak makan sebanyak ulat sutra tua. Ulat sutra harus diberikan daun paling tidak sekali sehari. Idealnya mereka memberi makan ulat dengan daun 2-3 kali sehari. Setelah ulat sutra mencapai ukuran penuh, peternak biasanya memberi mereka makan sekali di pagi hari, sekali siang hari dan sekali di malam hari. Peternak berpengalaman menemukan alih-alih memberi makan daun murri jumlah besar sekaligus, mereka justru meningkatkan interval pemberian pakan untuk mengurangi penumpukan limbah dan mengurangi resiko penyakit. Tidak ada yang tahu berapa banyak daun murri yang dimakan ulat sutra selama hidup mereka, oleh karena itu peternak harus menghemat mengenai biaya pakan. Peternak seringkali menanam pohon murri sendiri. Jika seorang peternak ulat sutra merencanakan pembiakan sekitar 20.000 ekor ulat sutra, mereka harus menanam sekitar 2.000 pohon murri dan merawatnya selama 8 bulan hingga 1 tahun sebelum memulai budidaya ulat sutra. Di awal musim semi ribuan keluarga di pedesaan China berjalan ke ladang untuk memetik daun murri terakhir dari pohon bersiap-siap untuk ulat sutra mereka. Pada saat yang sama pembersihan rutin area peternakan sangat penting untuk mencegah penyakit. Upaya yang tidak kenal lelah ini memastikan bahwa setiap benang sutra yang dihasilkan sangat murni dan lembut. Kapur kering sangat membantu dalam menciptakan lingkungan yang bersih, tidak hanya menjaga gudang tetap kering dan berventilasi tetapi membantu menjaga kelembaban mencegah pertumbuhan penyakit dan jamur. Dalam kondisi lembab ulat lapar menghabiskan waktu sekitar 1 bulan untuk mengunyah daun murri setelah tumbuh hingga ukuran maksimum sekitar 3 inci dalam waktu sekitar 6 minggu mereka berhenti makan, berubah warna dan beratnya sekitar 10.000 kali lebih berat dibandingkan saat mereka pertama kali menetas. Ketika memasuki tahap akhir siklus hidupnya ulat sutra mulai memintal kepompong, hal ini untuk mempersiapkan transformasi mereka. Saat ini ulat sutra menutupi lapisan perekat, untuk membentuk kepompong ia mengeluarkan satu filamen protein, lalu memutarkan tubuh dalam gerakan melingkar sekitar 300.000 kali, menciptakan 1 km filamen. Setelah proses transformasi ulat menjadi kepompong selesai, peternak siap melakukan pemanenan. Kepompong yang sudah dipanen dimasak pada air mendidih kemudian disimpan pada wadah dengan tambahan air dingin. Proses ini melembutkan dan mengikat serat sutra menjadi satu, membentuk gulungan sutra yang mengkilat. Langkah selanjutnya adalah kombinasi serat tradisional dan modern, dengan bahan-bahan alami seperti daun kunyit atau bahan kimia untuk menciptakan palet warna yang kaya untuk memenuhi kebutuhan sutra pelanggan benang. Melalui teknik tenun dari alat tenun tradisional hingga tenun modern dan mesin otomatis, semua metode menghasilkan kain sutra halus yang mencerminkan keahlian dan kecanggihan peternakan China. Proses ini tidak hanya menonjolkan keindahan sutra tetapi juga menjaga kualitas yang melekat pada serat sutra.
Setiap produk dibuat dari sutra menjamin kualitas dan ketahanan yang tinggi, menjadikannya pilihan utama bagi mereka yang menginginkan kesempurnaan dalam setiap detail benang sutra. Dari kepompong ulat sutra telah ditenun menjadi kain selama lebih dari 4.000 tahun, meskipun sutra hanya menyumbang sebagian kecil dari asar tekstil global sekitar kurang dari 0,2%, namun basis manufakturnya terbesar di 60 negara di seluruh dunia. India adalah produsen sutra terbesar kedua di dunia setelah China. Kemudian negara-negara seperti Brazil, Thailand, dan Vietnam. Kombinasi teknologi maju dan metode tradisional telah membantu China membangun posisi terdepan dalam industri sutra global. Saat ini China memiliki lebih dari 500.000 peternakan ulat sutra dan lebih dari 1.000 pabrik pengolahan sutra. Ulat sutra tidak hanya menghasilkan benang sutra berkualitas tinggi tetapi juga merupakan sumber pendapatan yang besar bagi para peternak. Dengan begitu banyaknya peternakan ulat sutra dan pabrik pengolahan sutra di China, tentu saja menciptakan lapangan pekerjaan yang cukup banyak. Dengan adanya usaha ini China mampu meminimalisir pengangguran di pedesaan dan tentunya menaikkan taraf hidup masyarakat. Nah gimana guys pendapat kalian tentang video ini? Silahkan ketikkan pendapat kalian pada kolom komentar ya. Bagaimana kapal penangkap ikan raksasa beroperasi di laut? Ini adalah pertanyaan yang membuat banyak orang bertanya-tanya ketika memikirkan industri perikanan yang sangat besar di China, dengan garis pantai lebih dari 14.500 km. Negara ini merupakan salah satu negara terkemuka di dunia dalam produksi makanan laut. Setiap tahunnya jutaan ton udang ditangkap dan dipanen dari daerah penangkapan ikan di seluruh negeri. China memiliki karakteristik ekologi yang menciptakan kondisi yang menguntungkan bagi pertumbuhan udang. Pemerintah China melalui pihak-pihak terkait terus mengembangkan teknologi perlengkapan kapal untuk mengoptimalkan produksi udang dengan mempertimbangkan kesejahteraan nelayan. Teknologi yang dikembangkan untuk menangkap udang seperti jaring troll. Jaring troll ini mampu menangkap berton-ton udang dalam sekali tangkap. Jaring troll ini dijatuhkan ke dasar laut dan diseret bersamaan dengan kapal yang bergerak mengumpulkan udang beserta jenis makanan laut lainnya. Selain itu kapal penangkap ikan modern China juga dilengkapi dengan perangkat navigasi GPS, radar, dan sistem sinar untuk menentukan lokasi gerombolan udang, sehingga membantu nelayan menangkap udang dengan lebih efektif. Setelahnya penangkapan udang, udang langsung diawetkan di atas kapal untuk menjaga kesegaran hasil tangkapan. Kapal penangkap udang seringkali dilengkapi dengan freezer besar yang membantu mengawetkan udang pada suhu yang sesuai. Udang yang ditangkap dari laut akan distribusikan di seluruh wilayah China bahkan pasar global. Udang diangkut dari pelabuhan ke pabrik pengolahan atau pasar makan laut di wilayah tersebut. Penangkapan udang adalah industri besar, secara global dengan hasil tangkapan sebesar 34 juta ton setiap tahunnya, khususnya di Asia. Udang ini juga merupakan bagian penting dari perekonomian maritim China yang menggunakan metode penangkapan udang tingkat lanjut, untuk memastikan panen yang efisien dan berkelanjutan. Trolling dasar adalah metode yang terutama digunakan oleh nelayan China. Nelayan melemparkan jaring troll di sepanjang dasar laut untuk menangkap udang. Metode ini populer ketika memanen udang dalam jumlah besar dan umumnya digunakan di perairan pesisir dan lepas pantai. Nelayan menarik jaring melalui kolom air pada kedalaman yang berbeda,
Metode ini mungkin berguna dalam menargetkan spesies udang yang tidak hidup langsung di dasar laut, namun troll digunakan secara selektif tergantung pada spesies udang dan perilakunya. Di laut pantai utara China termasuk perairan di sekitarnya yang dikenal dengan keanekaragaman kehidupan laut dan populasi udang yang kaya. Kombinasi arus laut yang hangat dan medan bawah air yang beragam menjadikan kawasan ini ideal untuk penangkapan udang. Menurut statistik terbaru, total tangkapan udang China pada tahun 2023 berjumlah sekitar 50.000 ton serupa dengan ikan atau cumi. Penangkapan udang juga dilarang selama jangka waktu tertentu sehingga memungkinkan populasi udang pulih dan memperbanyak upaya penangkapan ikan. Menciptakan lapangan kerja tambahan di pabrik pengolahan di mana udang diolah baik untuk konsumsi domestik maupun ekspor. Udang China populer di pasar internasional terutama Korea, Jepang, Amerika Serikat dan negara-negara Eropa. Bagaimana pendapat kalian tentang pemerintah China yang selalu mensupport segala macam usaha rakyatnya tanpa terkecuali di darat dan di laut? Pemerintah China selalu memfasilitasi, memperbaiki kekurangan bahkan memberikan bantuan tunai untuk perlengkapan nelayan dan membantu mengembangkan teknologi yang dibutuhkan di atas kapal.